Selamat malam pemirsa. Proyek goib. Mana? Frekuensi. Frekuensi. Wah, jangan sendiri memang lupa. Frekuensi goib. Ya, kita bersama biasa saya di sini sebagai host, ya, Robert. Ini membatalkan narasumber ya. Jadi ya, kayak kali ini kita pembahasannya sedikit berbeda. Biasanya bahasanya mancing-mancing ngomong di video gitu. Ya, ini agak berbeda. Setiap karena ada sedikit gimana ya? Setiap mancing itu sebenarnya ada sentilan sedikit. Nah, ini berkaitan tentang horor sih sebenarnya. Iya. Kegoib-goiban gitu nah. Karena sedikit kegoib-goib. Iya, sebenarnya udah horor goib kan ya. Nah, yang bahas itu pandangan menurut abang-abang ini tentang horor itu dari sudut pandang abang-abang ini kayak mana sih sebenarnya? Nyata nggak sih gitu? Horor itu yang jelas sebenarnya. Misalnya menakutkan, tapi bikin penasaran. Kayak sesuatu menakutkan, karena tapi bikin penasaran. Ya. Kalau membahas itu gimana? Bang Robek? Horor itu ya. Menurut Bang Mas itu, Bang Robek mungkin ini agak sedikit berbeda ya. Ya kalau pandanganku horor itu kan ya panjang kalau mau dibuka secara rincinya. Karena dia kan hal yang tidak terlihat. Ada. Tapi ada juga yang dia yang percaya, ada juga yang tidak kan itu. Itu banyak orang tuh tanya kenapa horor itu di berbagai daerah itu beda-beda. Bisa tergantung daerahnya juga sih. Jadi masalah antara horor dan mancing sebenarnya hubungannya Sebenarnya sih nggak ada, cuman di sela-sela lagi seru-serunya mancing. Ada hubungannya, Pak. Horor dan mancing itu dia sama-sama tidak terlihat dan tidak pasti. Tidak terlihat tapi pasti. Dan tidak pas. Dan tidak pasti. Sorry, tidak pasti. Tidak terlihat dan tidak pasti. Iya benar sih. Tengok tuh kan kayaknya airnya tuh ini bakal banyak ikan ini ternyata ya moncos lor. Kayak dia ketua ini kayak Gardo. boncos itu horor yang menakutkan. Berarti ada kaitan juga berarti. Itu horor dan boy kayak jambut. Tuh. Sekarang kalau yang namanya mancing terus ada bobo horornya kayak bobo ya karena hantu kalau aku sih kadang yang suka mancing malam bahkan di saat aku lagi serius memancing pancing ada suara padahal ternyata cuma dia kayak hewan-hewan biasa cuman mindset ini udah tersusun ada copong ada yang ya biasa lah masih kayak jadi pengalaman Bang Robek pernah nggak sih pengalaman mancing tuh kayak ada horor-horor ini selain dari boncos seluruh tadi Saya. Bulan saya. Cuman kalau kayak gitu ceritanya berarti dia kan 50-50. Apakah itu nyata? Apakah itu sebuah sugesti? sebenarnya sugesti sih karena situasi yang hening, situasi yang gelap lagi kalau macam-macam ini sih
Bang Lopong, Bang apa ini gimana Bang Dodi? Antara mancing dan gak seperti yang ditentukan dari Mas Basir. Enak loh cok. Baca. Bang kagak awal itu aku. Iya, makanya nyantai aja loh Bang. Entah yang bahasa. Bahasa sih, orang nyantai. Siapa lu nggak cinta? Siapa ngomong tuh? Ikan aja gitu. Iya kopinya pahit kena kayak dukun apa? Ya kenapa dukun? Jangan dukun Bang. Semi. Yang enak dibahas itu bukan masalah baiknya. Fenomena yang kemarin itu viral soal dukun. Orang pintar, anda kecil. Kenapa nih itu semua? Pintar Namanya apa? dukun itu pintar. Karena nggak ada ininya. Apa namanya? Contoh. Apa yang gimana? Sertifikat. Iya juga, sertifikat dukun gitu. Nggak ada sertifikat dukun. Orang tukang kusuk aja ada sertifikatnya. Oh iya, sekarang udah ada gitu ya? Ya enggak lah. Kusuk bersertifikat kan? Itu tahu mana daerah Arabnya. Mungkin no. Menurut Mas Dito lah, saya Nggak usah pakai mas. Nggak usah pakai mas. Ojek. ya gitu lah, bener abang lah. Nah, saya nggak dukun. Aku sama dukun itu 50-50. Dukunnya seperti apa dulu? Dukun kan Ya, dukun beranak percaya. karena dibuat boy, jadi dukun yang berbau mistik, yang kalau sekarang apa dia lebih ke tradisional. Nah, Dukun itu itu kan dukun ustaz kan beda tuh. Ya, betul. Ya kan orang ustaz kadang orang bilang ustaz orang pintar juga kan. Ini dukun. Sebenarnya kalau dukun itu kan bisa dikategorikan dari tradisi. Tradisi Nenek moyang kali ya. Nah, tradisi dari apa? Dulu sebelum masuknya agama itu ke wilayah kita Indonesia ini, ya kepala suku lah atau apa ya lah. Nah, mereka Ketua lah ya. Ketua. Itulah. Ya. Mungkin ya itu dari situlah bibitnya dan jadi sekarang dari dulu itu. Seperti itu. Kok pengalaman Sekarang kami udah mulai modern. Masih justru itu. Tapi kenapa orang justru masih lebih banyak kayaknya yang percaya ke hal-hal Justru itu semakin modernnya zaman, semakin kuat juga tradisi kedukunan itu. Nah, dukun itu kan tidak modern. Dia tradisional. Mungkin dukun itu upgrade. Agak kurang. ya upgrade sih sama kayak Android kayaknya HP itu upgrade sekarang aku udah Android. Apa dukunnya upgrade? Dukun juga upgrade kok. Kalau dulu tuh dukun tinggalnya di apa? Hutan. Sekarang dukunnya tinggalnya di ruko. Iya kan? Iya. Rumah-rumah dukun gede-gede. Berarti kalau dukun apa itu? Sebagian kan, jadi profesi. Kalau dulu Jangan salah, di agama itu ada loh profesi dukun. Ini kayak mungkin kalau kita lagi tentang KTP pekerjaan gitu sebagai ada nggak salah tuh ada pernah emang dukun kerja sebagai dukun nggak orang pintar bahasanya tapi dukun keren dukun tapi ya kalau misalnya percaya sama dukun ya menyimpang sih sebenarnya menyimpang dalam konteks keagamaan. Ya, berarti kalau gitu dukun itu nggak benar. Kalau menyimpang, Ya, mereka kok dalam konteks keagamaan berarti dia sesat. bisa jadi Tapi kalau sesat bisa kan dipidana? nggak ada hukum yang menegaskan itu. Nah, dengan sesat bisa diproses. Alirannya Ya kan dukun sesat itu. bukan aliran, dukun profesi. Jadi dia berarti kalau gitu abang menyimpulkan dukun itu
profesi sesat yang tidak bisa dipidana. Iyalah, karena tidak ada hukum yang Ini bahaya nih. betul, sangat-sangat berbahaya. Ini kalau nggak di-cut, kalau nggak disensor, naik nanti bang. Duh. Bang, itu bang, maksudnya bang. Apa? Kita Jadi tidak dukun bang. adalah profesi yang sesat, tapi tidak bisa dipidana. Iya, iya. Salah satu. Berarti orang yang percaya dukun orang-orang yang sesat. Betul. Secara agama. Secara agama. Percaya dukun. Agama yang menyebutkan itu, Agama. bukan saya yang menyebutkan ya, bukan aku yang ngomong. Oh. Agama. Nah, kalau ini dia tuh ustad, tapi bisa ngobati, bisa ruqyah, dukun juga kan? Enggak, itu dia masuk kategori orang pintar. Nah, itu dia. Jadi ada dua perbedaan nih. Dukun Dukun bukan berarti orang pintar. Dukun itu dia kan kategori orang pintar ini sekarang kan banyak kalau di apa kita ini di Ya profesor juga orang pintar. profesor orang pintar. Bukan itu doang pintar. Kan orang pintar. Itu salah satu. Sengitis Ustaz yang bisa mengobati. Itu orang pintar tuh. Nah dia masuk golongan orang pintar, bukan dukun. Jadi kalau gitu dukun apa? Yang masuk kategori dukun, yang itu apa? Bukan. Yang kita percaya itu Untuk apa? Dia apa itu dukun? Coba dibaca. Dukun adalah sebutan untuk seorang yang dipercaya memiliki kemampuan supranatural atau ilmu tradisional dan biasa dimintai bantuan informasi untuk hal tertentu. Dia ada kata atau sih. Punya supernatural dan pengobatan tradisional. Jadi kayak pengobat punya yang tahu ataupun bisa mengobati secara tradisional juga disebut dukun. Ada jenis-jenisnya. Indiana. Ini dijelaskan juga secara umum dukun dikenal dengan budaya desa secara lama dan peran berbeda-beda. Jenis dukun, dukun pengobatan, dukun santet, dukun bayi, dukun spiritual, dan dukun adat. Ada spesialis itu. Kan dukun itu profes. Ya kan? Dosen juga nggak sendiri mau. Dokter SPOG. Berarti untuk generasi game apa sekarang ini sandwich yang sulit mencari Game sandwich. profesi itu kan. Dukun itu mas banyak. Bisa dipertimbangkan. Mungkin bisa belajar sama Bang ya. Masalahnya saya belum dapat sertifikat kedukunan. Tapi nggak buat. Terus sertifikat doang. Dukun itu kan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang supranatural, tentang alam-alam gaib yang mungkin semua orang tuh tak bisa bisa Dijelaskan dengan medis. tapi barangkali dan secara agama pun memang kita wajib beriman dengan semuanya gaib. Tapi aku pernah dengar dulu pahlawan-pahlawan yang di daerah mengatasi yang namanya penjajah itu menggunakan ilmu-ilmu gaib, benar nggak sih? Ya, sebagian. Karena itu racun, Iya, sebagian. santet. Sebagian. Jadi aku pernah dengar nggak kita contohnya ini. Kita Sumatera ini kan sama Pulau Jawa itu karena kita di Sumatera itu dengan racunnya. Di Jawa kenapa nggak ada namanya racun? Itu sih. Santet Ya ada santet. Sumatera itu yang terkenal. Nah, maksudnya racun dalam konteks goib gitu Iya. ya, bukan racun pel yang Bukan. Jadi racun itu pernah mendengar kata orang tua dulu racun itu diceritakan itu yang untuk melawan penjajah. Yang untuk melawan penjajah diciptakan. Cuman setelah penjajahan datang lagi itulah disalahgunakan. Sama kayak narkoba kan. Narkoba itu pada dasarnya untuk obat-obatan apa? Sebenarnya obat-obatan ke medis yang disuapkan, tapi disalahgunakan. Gitu. Jadi sabu juga. Hah? Sabu juga. Sabu itu salah satu yang mulai yang guna itu cuma Bius dong. Itu.
ditimpakan ke seseorang itu melalui gaib atau tidak. Nah, kebanyakan dukun itu melalui gaib. Jadi untuk deteksi itu gimana? Biasanya kalau racun itu tergantung ini Untuk orang-orang yang orang umum. yang umum awam nggak paham. Tunggu. Kayaknya tadi Bang Rido dari tadi kan tinggalin soal itu. Kan ini dibilang sertifikatnya, sertifikatnya aja nggak ada. Dan gitu dong. Lupain. Untuk kayak aku lah yang awam Kopi dulu gitu. Jadi untuk mengantisipasi kita kan mencegah. Kalau mengobati racun kan memang sulit mungkin. Tergantung. Jadi Kita mencegahnya itu lah, mau mencegahnya itu mulai dari mana dulu, secara apa dulu? Kalau misal secara medis atau secara agama. cara saya cara agama lah. Islam lah cara Islam. Jadi kalau secara perdukunan itu biasanya dukun itu kan mengirim racun itu dalam penanggulangannya itu tidak bisa secara medis. Nah, itu yang medis. Agama kita itu kan super lengkap, Islam kan super komplit. Jadi surah ini aja, Kulhu itu aja, turunnya surah Kulhu itu aja ketika Rasulullah itu terkena racun. Ini saya jadi bingung. Benar kan? Orang Indo ini itu Ustaz. Orang pintar, kan balik lagi jadi sempit. Orang pintar lebih tepat ya. Jadi mau nanya tuh bingung nih kan kadang-kadang. Ada bingung Ustaz. Kalau Atau sebenarnya secara ilmu dan agama itu emang apa dia berkaitan apa gitu ya? nah, tidak terlepas dalam budaya Indonesia antara budaya dan agama itu kita itu gimana ya? Nggak bisa itu dipisah sebenarnya, susah untuk dipisah. Nggak bisa, tapi susah untuk dipisah. Walaupun menimbulkan konflik. Jadi kayak berhubungan tapi bersimpangan gitu, gimana sih? Tetap berhubungan. Tapi mungkin ada bilang berhubungan tapi ada batasnya gitu kan. Ibarat kalau kita di laptop itu ada virus dan virus. Virusnya itu racun atau dukun double racun lah. Antivirusnya itu antivirusnya tubuh kita dari laptop kena virus, harus ada antivirus. Virusnya katakanlah antibiotik gitu. Jadi kalau balik lagi pertanyaan Kincit pasir Kang Gondrong. Sebenarnya kalau penanganan itu balik lagi ke agama sih. Jadi agama itu ya lebih dekat ke Tuhan, sehingga hal-hal yang negatif itu nggak mau mendekat. Ya sih, normal. Apapun yang namanya kebaikan nggak bisa dicampur adukan dengan bukan bahasa yang menyebutnya. Ya putih tetap putih, kalau putih dikasih hitam jadi nggak putih lagi. Mungkin aku mau kesimpulan kalau untuk orang-orang yang awam. Cepet kali ngasih kesimpulannya, belum mau tutup. Kesimpulan dari jawaban Bang Indo yang tadi. Bukan dari podcast kita ini 5 jam. Pakai. Endorse. Oris. Rokok lu bang. Jadi untuk orang-orang yang awam nih dalam hal beribadah itu, tapi dia misal takut cuma tidak tahu gitu. Nah, berarti cara mencegahnya yang apa ya, dengan agamanya ditaati dengan agama mungkin bisa juga menjadi tolak balas salah di dalam seperti itu hal negatif begitu ya. Itu baru dari segi racunnya atau pelakunya dukun. Pelakunya dukun jadi kebanyakan untuk racun.
belum lagi yang macam santai. Kalau gitu simpelnya bang, buat racunnya bunuh dukunya sih. Sebenarnya sih gampang. Kalau bunuh dukunya, kalau racunnya sudah masuk ke dalam tubuh, Karena tadi buang racunnya. ya. Tapi emang tahu. Itu masalahnya membuktikannya susah. Buktinya susah. Makanya sampai saat ini tidak ada hukuman negara yang mengatur undang-undang atas itu. Perdukunan, peracunan, persantetan. Tapi dukun cuma ada di Indonesia apa enggak? Ada yang bilang ada sana. Enggak kan? Kita lagi belum. Sini aja. Mau bangun lantai, tidak tahu. Jadi menurutmu, penjelasan menurutmu tidak Ada kantong darurat. ada pengalaman nggak? Dari musik dulu loh. Ini boleh lewat nggak ini? Ya. Duit, apa? Dari bawah. Pengalaman ada. Lah, ikat. Tutup Pengalaman ada ya. Pengalaman ada. Pengalaman teman gitu kan. Ada itu. Awalnya demam. Awalnya Ya mungkin kira sakit biasa itu. demam biasa lah kan. Gila 2 hari nggak sembuh. Tiba-tiba dia kejang. Terus tiba-tiba Kakak kurang maju lagi tadi. tiba-tiba kejang. Lah tunggu ada iklan. Cing cing cing. Ori. Gimana? Ada mana tadi? Punya kawan. Ada kawan tuh kan, dia demam. Nah, udah sekitar 2 hari demam. Nah, tiba-tiba panasnya naik. Besar tiba-tiba. Panas naik, badan kejam. Katanya, kalau mendelik bahasa Indonesia apa? Panas itu ya. Nah, ke atas gitu dah. Ke atas, badannya kejam. Dibawa lah ke apa lah ke desa. Udah kasih itu oksigen apa. Sembuh malam tuh kan pulang sehat malam itu enak udah bisa diajak ngobrol pada aku udah turun gitu ya. Baik. Tiba-tiba gitu lagi tiba-tiba panas naik Ya mungkin jam awalnya dikira ya medis lah, medis biasa gitu ya. ya jangan kira medis kan karena kejam dibawa lah ke rumah sakit Tapi dicek semua di rumah sakit secara medis lah kan tidak ada apa nggak ada terdetek masalah semua kategori aman cuman orang ini nggak bisa berkomunikasi Nah, ini masuk aja. nggak connect ya itulah jadi udah sekitar 3 jam udah agak stabil dari sini dibawa pulang itulah kita rupanya dia ada sekitar 2 minggu sebelumnya adalah katanya jumpa makhluk apa itu lah sama hantu lah jumpa lah makhluk itu perempuan apa lagi kebetulan alhamdulillah ya perempuan ya sudah jadi itu barulah nanya telepon tanyalah sama orang pintar kan gitu dukun tadi. karena kita secara medis nggak ada masalah apa terakhir kita cari juga setelah diskusi dengan keluarganya kan ada medis tuh balas dengan buktinya masih muda buktinya muda cerita cari dulu ya kan dan ditengok dia kita semua kan gimana medis kalau dari diagnosa orang pintar itu kan nah itu dia itu seperti jadi korban apa ya korban sebuah Sugihan. Ritual. perjanjian Ritual. korban ritual jadi posisi dia itu Agak serem ya. step apa itu dia katanya mau diambil lah Itu memang saksi resinya. aku melihat itulah orang nggak terjadi sama diri kan gimana Oh itu kejadian belum lama. belum bang kita 3 minggu yang lalu
Bukan yang lalu berarti. Habis diobati sama ada kutu-kutu sembuh. Alhamdulillah sembuh. Waktu itu kan nggak langsung sembuh, diobati malam dengan ritual semua. Pagi pulanglah dia ke tempat orang tuanya. Itu ke kampungnya jarak sekitar 4 km. Sehat, sehat. Jadi kan tidak ada Sakti juga penyakit. Masih tampan lagi. muda itu tampan ya. Nanti aja. Agak sedikit. Jadi untuk hal-hal kayak gitulah Pak Wido itu nyata, mau kita nggak percaya tapi nyata ya kan? Mau percaya tapi tidak masuk akal kalau secara Ya, karena hal gaib namanya hal gaib itu bisa kita apa namanya sekarang kita masuk ke akal itu apa yang dapat kita lihat. Nah, jadi dapat ingat aku. Ada ya salah satu konten kreator juga ngomong di YouTube dia. Dia bilang ya semua tempat itu ada makhluknya itu, katakanlah jin. Asal jangan kita berpikir di situ tuh ada kuntilanaknya, di situ ada bunyi itu. Kalau mindset kita udah terbentuk di tempat itu, katakanlah pohon di tempat itu udah ada Ya, makhluk gaibnya, dia bakal terbentuk, benar nggak? Ya, berarti dari mindset kita juga, ibaratnya mungkin energi kita yang sedap. bukan itu bukan hanya sekedar mindset. Jin makhluk gaib itu pada dasarnya gitu. Jin itu memang dikasih kemampuan sama Tuhan itu bisa menyerupai apa aja. Ya, betul. Itu secara agama kita. Jadi dan aku juga membaca menyerupai itu. Enggak. Tapi pernah sih aku dulu. Nanti malam ya Bang. Aku pernah dengar bahwasanya dulu pernah juga jin itu sebelumnya ya apa kayak manusia gini kayak ada aktivitas gini, cuma karena ada permintaan salah satu nabi jangan dinampakkan wujudnya. Itu kayaknya relate sih. Bahwasanya zaman dulu zaman nabi lah, tapi sebelum nabi belum Rasulullah gitu. Bahwasanya ya nampak jin itu seperti apa bentuknya, mereka beraktivitas bagaimana layaknya manusia. itu kalau nggak salah itu di zaman Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu Allah kirim ke Nabi Sulaiman itu memang untuk meredam ilmu-ilmu dan para mata jin. Memang kan jin itu kan diciptakan sama Allah itu dengan kemampuan mereka, dengan berbagai kemampuan dia kita bisa gerak mereka seperti angin, kan gitu kan, mereka seperti angin, kemudian bisa berpindah-pindah rupa, kemudian bisa menyerupai siapa aja. Dasar itu jin. Kalau nggak salah tuh, Jadi nanti bisa di-google juga sih. Nabi Syekh yang minta untuk jangan ditampilkan lagi ya. Bahasanya aktivitas jin itu bagaimana mukanya. Cuman hanya nggak selalu juga, nanti bisa dicek lagi. Di Quran bilang bahwasanya bentuk jin itu seperti ini, dan seperti ini. Ya tapi manusia nggak bisa nampak aslinya. Mungkin bisa nampak penyerupaannya. jadi gini, itu relate tuh sama dengan pernyataanmu tadi bahwa jin itu kalau di suatu tempat, kalau kita percaya itu ada perjalanannya, pasti ada perjalanannya. Di situ ada genderuwo. Jadi terbentuk ya dari apa yang jadi rasa takut kita jadi terbentuknya mereka itu seperti apa, itu mereka itu mengikuti dari bukan legend setempat. Logikanya gini, ada nggak kuntilanak itu di luar negeri? Di Amerika. Iya benar juga sih. Ada Dracula, yang ada Dracula, zombie gitu. vampir di mana? Vampir Cina. Tapi ada juga vampir di Amerika kayak film. Ya vampir. Tapi nggak sama bentuknya vampir di Cina. Sementara vampir di bagian barat itu, negara bagian barat tuh Bisa darah. ya malah rapi. Jadi Meja. bangsa jin ini mereka sebenarnya tidak ada budaya. Dari zaman dulu kita sampai saat ini mereka tidak ada budaya. Mereka mengikuti budaya yang mereka tidak kita
Jadi kepercayaan tentang syariat Islam pada dasarnya seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya di sini, nah ini nih, kita di Indonesia ini ada beberapa tempat yang di sini ada, di sana nggak ada. Contoh nih, antara Pulau Sumatera dan Jawa, di kita di sini ada namanya orang Bunyian. Di Sumatera kita kenal namanya orang Bunyian. Makhluk jin, pakai dari bangsa jin yang seperti manusia, punya kehidupan, punya apa segala macam, mirip sama manusia. Cuma ada di sini di Sumatera sama orang di Kalimantan. Tapi di Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa rata-rata suku Jawa itu menjadi tidak baik. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu mengikuti budaya yang ada di wilayah sekitar. Makanya itu relate sebenarnya. Makanya kata orang yang di mana-mana itu ada memang. Karena jumlah mereka itu jauh lebih banyak. Kenapa bisa jumlah mereka lebih banyak? Umurnya ratusan kan? Ya, umur mereka itu panjang. Berarti dia terbentuk dari mindset, dan legend. Ya, Jadi kepercayaan. kalau popnya jadi kecil kan, misal kita tinggal di pulau ini, kan, baru kita takut nih. Jadi kan kita berpikir lagi nanti kalau ada Kuntilanak. Berapa dulu? itu kita ada kaitunya Ya. terakhir sebenarnya jin itu bukan berbentuk dulu. Iya. Jin itu kan yang jin, Iya. cuman karena manusianya yang masih berbentuk terakhir dia Terbentuk. jadi yang membentuk genderuwo sendiri. Jadi jenis jin itu cuma dua pada dasarnya, laki-laki dan perempuan. Jin itu nggak ada ya? Jin LGBT. Oh, nggak ada. Jin boti. Jin itu nggak ada. Yang ada boti kejenjinan. Itu sudah. Karena boti yang ada sekarang ini udah memang jadi udah lebih dari jin. Jin yang Ini nggak pernah tuh sebagai kaum laki-laki. Jangan kenapa wujudnya, kenapa suaranya aja kita udah seram. Nah, balik lagi nih ke dukun nih. Berarti dukun ini juga berhubungan dengan jin bukan? Mereka itu berhubungan seperti berteman atau apa istilahnya membuat kesepakatan dengan jin. Makanya agama melarang jatuhnya syirik. Kenapa? Tidak. Allah itu kan tidak suka dibuat. tapi kalau tujuannya baik, Nah, ya ada yang bilang gini, sebaik-baiknya sih tetaplah disikat. Karena gini, karena dalam ada beberapa hadis menyebutkan pada dasarnya kan kita ini manusia kan punya teman dari orang yang jadi namanya Jumkarim. Jadi ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau juga memiliki diri? Kata Rasulullah, ya, aku juga memiliki diri, tapi Allah membantuku buat aku mengislamkan dia dan tidak dia terlihat menyesatkan. Jadi Artinya, ada dua, jadi ada agamanya juga kan jin ya, ya? jadi kalau dikutipkan dari situ perkataan Rasulullah itu pada dasarnya jin garing ini kan awalnya beragama di luar Islam atau kafir, tidak beriman, kafir. Tetapi karena namanya itu nabi kan manusia spesial lah istilahnya, manusia spesial, Allah membantunya untuk mengislamkannya dan tidak menyesatkan, tidak menyesatkan perjalanan yang sesat. Jadi kita kayaknya ada jinglenya itu Semua ada juga. berarti kalau Oring lah. orang-orang yang tanda kutip negatif lah, Iya. ya karena negatif kelakuannya apa, berarti itu bisikan dari jin apa tadi itu namanya? Jin garing ini ngikuti seperti kita ini. Orang, maksudnya orangnya yang tanda kutip jadi negatif baru jin yang mengikuti, apa orang ini dibisiki sama jin ini jadi dia belok? Kalau jin korim, dari dulu itu kembali kita dari jin, dari bangsa jin, kembali kita dari bangsa jin, mereka itu biasanya ngikuti kita. Enggak cuma percaya dulu. Tetapi kalau memang kita dasarnya memang ya agak, yang memang tidak tersesat, cuma domba yang tersesat. Ya kalau yang domba tersesat tinggal apa koci. Tapi satu pertanyaan, ini kemungkinan pertanyaan paling berat
Jin mau apa? Nah, kalau yang aku tahu sih, Coba ya. nanti coba di searching lagi. Sepengetahuanku, dia makan dari roma, katanya. Ya, dari roma-roma yang kotor lah, tulang, busuk, Ada dua. ada dua. Dua versi antara jin kafir. Betul. Jadi ada suatu hadis juga bilang ada bangsa dari bangsa jin pernah menuju kepada Rasulullah bertanya, kami yang Islam ini yang Islam ini makannya apa? Kan soal apa kata Rasulullah, kau makan dan Rasulullah makanan dari Rasulullah, Sisa-sisa makan. sisa makanan Rasulullah. Jadi yang kafir makan, mereka makan makanan dan minum orang yang tidak membaca sini. Ya masuk akal sih. Kalau jin apa rasa? Ada, kalau itu jelas tahu ada. Makanya ada jin betina, ada jin betina. Perasaan itu macam amarah, Iya. suka, Berarti Seperti dia, manusia. dia kayak layaknya manusia, dia punya perasaan, punya cinta kasih lah bahasanya. cuma mereka tidak mau ya. Enggak mau. Berarti perbedaan antara jin sama manusia ini cuma soal wujud. Dan akal. Ya memang Yang membedakan jauh akal. Cuman ada tuh mereka punya akal. dia memang punya akal, cuman tidak sesehat kita mungkin dia. Ya. Akal sehat manusia. Makanya yang belajar itu bilang budaya terbentuknya budaya itu dari akal sebenarnya. Iya, terbentuknya budaya itu cuma dari akal. Dari akal. Jadi kenapa jadi kita bilang tidak mereka tidak punya memiliki budaya? Karena mereka itu mereka punya hawa nafsu. Nah, ngomongin hawa nafsu jin, ada dengar kisah juga bahwasanya jin bisa tanda kutip nidurin perempuan, jin laki-laki nidurin jin perempuan atau sebaliknya gitu, dan menghasilkan anak yang rupanya bentukannya itu nggak normal gitu. Itu beneran nggak sih sebenarnya? Juga tuh ada di TV tahun berapaan tuh, tahun 2000-an gitu. Dari zaman dulu kan Maaf. Ada tuh katanya bahwasanya itu anak gendruwo karena mukanya memang cakapnya jelek gitu kan. Genderuwonya menyerupai suaminya. Nah gitu. Ada. Kalau itu sendiri tetangga aku pernah kejadian di tahun itu dulu pernah di kampung lama. Dulu suaminya itu pergi itu mandi buka lahan. Jadi buka lahan. Biasanya sekali bibi itu paling cepat pulang itu 4 hari. 4 hari baru balik. Ini baru 2 hari kok udah pulang. Pulang malam kerja sekitar jam 9 malam dia pulang. Cuma yang bikin dia aneh, suami itu tak ngomong apa-apa. Oh, seperti itu malam itu sebenarnya dibuka pintu dia depan, bekas dan pulang. Bertanya, suami itu tak ngomong. Tiba-tiba dalamnya itu ditarik dia, termasuk ke kanan. Maklum lah ya, dia sedang suami istri kan. Ya wajar lah mungkin itu ikut suamiku gitu kan. Jadi syukurnya belum sempat melakukan apa-apa. Nah, namanya istri feeling seorang wanita kan lumayan kuat. Jadi kok beda ya, sentuhan laki kok beda. Jadi begitu dia balik badan, dia dipeluk sempat dipeluk sama itulah yang itu dipeluk. Jadi kok beda sentuhannya. Begitu dia balik badan, berubah wujud. Yang tadi wujud laki-lakinya jadi wujud seperti gunung. Teriak ya, teriak kuat. Super itu masih kita jam 9 malam. Orang pada tetangga-tetangga kan belum pada tidur, langsung dia berlari, itu tetangga. Begitu tetangga pada datang, nengok di jalan itu tetangga sendiri yang artinya mungkin kejadian-kejadian seperti itu mungkin di luar sana
lebih aku ya larang nih kayak yang bilang tadi tuh sampai ada anaknya tapi ya Allah benar atau tidaknya itu anaknya. Ya. Tapi ya Allah tapi yang dari beberapa cerita yang pernah aku dengar, biasanya mereka itu yang wanita-wanita yang pernah ditiduri itu mereka nggak pernah sempat hamil. Nggak sempat hamil. Mereka punya anak, tapi anak mereka itu udah pasti ke alam jin. Cara mengawininya pun bangsa jin, itu cara mengawininya pun itu berbeda. Biasanya kalau perempuan yang pernah ditiduri jin itu, mereka tuh bukan langsung wujud ketemu wujud, tapi dalam mimpi. Seringnya, jadi merasakan kayak mimpi. macam mimpi. Oh iya, pernah dengar juga waktu itu. Bahwasanya dia sering mimpi badannya berat dan ya kayak disetubuhi seseorang gitu, tapi dia nggak kenal tuh siapa tuh orangnya dan merasa tuh kayak nyata. Betul. Gitu. Jadi kayak yang dalam tanda kutip dia tinggi dasar gitu. Ya, Berarti kalau yang di kan ada juga kan konten tuh lah video di CCTV. ya Disetubuhi makhluk gaib. Itu nyata gitu. Pernah nih. pernah. Yang apa gitu. Tapi yang kalau itu sebenarnya 50-50 kebenarannya. Kalau aku bilang. Cuman kalau yang biasanya yang bisa tertangkap kamera itu kamera yang memiliki inframerah yang mendeteksi panas. Dia kan cuma yang tertangkap kan isi permukaannya. Oh, iya kita masyarakat bergoyang lah di tempat tidur gitu. Kalau selimut taruh lah bisa diminta. ada pernah dulu aku nonton, tapi itu apa video itu video orang luar. Ya, Orang luar negeri itu pernah kejadian kayak gitu, orang luar negeri orang ya benar itu itu kebenarannya kan. Tapi apakah kejadiannya itu kayak hal yang sama seperti itu? Tapi yang jelas kalau baik lagi tadi kalau soal mata perasaan ada. Di kampung tuh juga ada tuh, dia udah tua banget sampai ya dia sih udah nggak ada sih orangnya. Kata orang-orang di daerah kampung itu dia tuh kenapa nggak nikah itu karena katanya sudah punya istri dari alam lain. Itu ada satu Anaknya banyak. itu juga sama juga kejadian di dulu di kampung di Bengkalis. Kampung Bengkalis ada kan nama kampung itu Berekik. Dari Berekik itu ada orang tua dengan dia sempat dari tanya kenapa lah atau dari tanya aku juga bukan aku dari tapi bukan dari bangsa manusia bangsa Cina. Jadi ada waktunya dia untuk pulang, ada waktunya. Jadi kata dia kalau aku itu sama aku udah punya anak istriku cantik kalau ada saya kalah. Jadi kalau aku mau istriku itu aku masuk kamar matikan lampu semuanya aku paling sebenarnya Jadi orang-orang kayak gitu masuk dukun nggak? enggak juga ya. Enggak juga kategori orang itu orang beruntung. beruntung. Ada secara agama ya itu sebenarnya kalau ada kita ditakdirkan kodratnya kita manusia sama manusia malah dia malah cing gitu ya udah seharusnya udah menyimpang kali gitu. Cuman kan kalau kita cerita soal agama menyimpang kita pernikahan itu bisa jadi menyimpang kita sudah siap secara batin secara apa kita sudah siap menikah itu jadi wajib. Tapi bagaimana dengan suti-suti yang contohnya dia nggak pernah menikah terlalu cinta yang dirasakan apa dia beliau terus kita nggak bisa Soalnya menentukan dosa atau tidaknya memang sih ya Tuhan ya kadang segala menterinya malaikat itu gitu kan. Mereka ada tupoksinya masing-masing buat ini dosa nih alam nih. Iya. Tapi aku ada kayak
mungkin tahu kayak kota Wekira, kota Saranjana dan lain itu kan katanya kota bebas. Dan ada manusia yang boleh diterima ke situ masuk, ada yang tidak, bahkan sama sekali nggak akan merasakan kan. Ya katanya sih bisa keluar masuk bebas kalau sudah punya KTP orang sana. Terus kata ada foto menggambarkan suasana daerah kota di contohnya di Saranjana. Kota Saranjana itu katanya maju, lebih maju daripada aslinya nih, dunia asli. Orang sana punya mobil yang ya lebih keren lah, lebih maju lah dibandingkan tempat kita sini. Ini sekarang itu betul nggak sih? Gitu? Kalau memang benar, gimana ya? Jadi kalau kita Saranjana itu ada salah satu bentuk pembuktian itu ditemukannya peta zaman Belanda. Peta zaman Belanda itu Ya ada salah satu nama di peta itu adalah Saranjana. Iya. Sekarang udah hilang tuh. Sekarang jadi kalau Saranjana kan sebenarnya dia kota yang hilang. Iya, ada juga gitu. Ya, kayaknya kan sering dikatakan kita kota yang hilang. Atlantis loh, Atlantis. kota Atlantis yang lain kita tahu. Dulunya kota itu kan wujud. Dalam sejarah. Jadi kalau kita itu kota yang hilang dulu wujud, sekarang udah nggak ada, gaib. Jadi kait ya, indah lah kalau misalnya. Jadi ada juga bilang gini, orang Bunian juga dulu nggak ada istilahnya orang Bunian. Orang Bunian itu apa? Orang Bunian itu orang yang lari dari kalah medan perang. Lari ke sampai Tidak tidak alam, mitosnya gitu, jadi alam perang. Terbentuklah jadi itu apa Iya kayak kelompok mereka gitu ya. mereka jadi nama orang Bunian. Ada juga. Jadi kurasa di Saranjana itu sama kan gitu. Jadi yang terkenal ini kalau macam Saranjana itu kan mereka itu sebenarnya kalau bahasa Saranjana itu kan ada beberapa termasuk konser Roma Irama kan. Relasi. Iya. Jadi konser itu ternyata kata orang itu rame minta ampun gitu. Tapi padahal sebenarnya enggak. Bukannya orang rame. Ada beberapa lagi yang cerita pernah ada orderan alat berat Iya. menjadi kota itu. Dan ini yang kalau kita macam di Riau sebenarnya ada pernah kejadian itu. Jadi sama kejadian itu pembesaran alat berat. Kalau masalah daerah Pasir Bengkalis, masuklah alat berat itu daerah Bengkalis, mereka cari alamat kampung Pulau Padang. Pulau Padang ya. Pulau Padang itu gini, ini Pulau Bengkalis, Pulau Bengkalis, ini ada pulau lagi sini. Di sini ada Pulau Padang. Pulau Padang ini tidak ada penghuni. Pulau Padang ini tempat orang ngambil minyak. Alat beratnya masuk ke Bengkalis, karena nggak ada akses untuk ke barang alat berat itu udah dibayar lunas. Tapi alamatnya di sini. Dengan cara ini. Jadi yang waktu pesan bayar itu siapa? Ya, orang punya Duitnya asli. duitnya asli. Berarti wujud manusia. Duit manusia. Dia membedakan, ini banyak yang salah kaprah. Orang katanya orang punya itu kan nggak punya negara. Iya, yang menurut katanya sih balik. Terus garis ininya itu apa garis? Ya, aslinya orang punya itu. Aslinya tak. Aslinya orang punya dia normal seperti manusia, tapi dia tidak ada. Rata, rata. Berkumis kali yang laki-laki, perempuan ya nggak punya ikut juga. Iya. Dan uangnya ciri-cirinya aku Uang bunga, uang kayak bawa bunga kayak lopang gitu. karena gini, kenapa bisa tahu itu? Jadi di Pekanbaru, daerah Kuning, dia satu kawan, dia punya toko bangunan. Toko bangunan. Dia sadar, tahu Pekanbaru daerah pasar Tangor. Pasar Tangor, daerah Kuning. Pasar Tangor, daerah Kuning itu, daerah itu dia ada toko bangunan, dia tahu pelanggannya ada salah satu orang Bunian.
Kenapa? Duit yang selalu dibikin transaksi itu bohong harum. Baru yang harum. Dan setiap yang ngirim barang-barang itu tidak langsung ke lokasi bukan rumah itu. Lupa tengah gitu ya. Tidak cuma tengah. Jadi misal ngantar di sini katanya, ada satu gang itu jalannya buntu. Di buntu itulah ditaruhnya barang-barang. Dan batu, pasir, semen itu taruh ya. Tuh. Sudah dibiarkan. Nanti hilang nggak barang? Nah, dan uangnya itu pernah kucium memang Harumnya itu kan harum uang baru atau harum bangun. Nah, mereka berarti punya percetakan sendiri. Nah, dan pasar Tangore itu salah satu pasar yang mereka banyak yang orang-orang penjual dari pasar Tangore penjualnya itu mereka tuh sering jumpai kayak itu orang tubuh mereka itu dibilang tinggi enggak, mereka tuh rata-rata kayak gitu, dia agak kecil lah kulitnya. Tapi yang putih-putih, tapi putihnya itu kulitnya itu putih pucat. Nah, ada juga yang bilang kalau orang tua yang pernah katanya, yang pernah masuk ke kenapa mereka itu mau sampai berbelanja ke alam kita, dan sayur apa segala macam, karena memang di tempat mereka itu ada barang hal yang langka. Karena kondisi suasana yang di alam dunia itu teduh, bukan yang ada sinar matahari. Memang ada terpukul. Memang ada malam, siang, pagi itu ada. Cuma tidak ada matahari, nggak ada matahari. Kayak di dunia nyata ini lah matahari. Nggak ada. Jadi dia nggak bisa lah untuk bercocok tanam. Ya, cocok untuk macam-macam barang pertanian itu hanya beberapa sayur-sayuran yang bisa tumbuh atau segala macam. Jadi yang membutuhkan matahari. Iya, dan uniknya di sana katanya kayak kalau macam rumah mereka itu bentuk dari luar kecil, kedua, tapi begitu masuk ke dalamnya itu lebar, luas, tapi dari luar kecil, kelihatan. Kalau arsiteknya di bawah di Jakarta kan tanah sempit. Iya, Iya. Kalau bisa dibuktikan iya sih. Saya lagi pengen gitu Pak. Dan yang kita tahu kalau orang ini ya, orang punya itu, mereka itu ada dua versi. Ada memang versi kampung yang bentuknya itu seperti zaman dahulu. Rumah gitu kan? Rumah cuma mama panggung. Ya, pakaiannya mungkin masih pakaian yang tidak perempuan, Kumpul-kumpul gitu ya. ya. Ada yang memang udah kota maju. Ada kota maju, udah kota besar. Itu macam mungkin Sarjana itu salah satu kota maju. Dan yang aku tahu yang macam di Bekasi di daerah Pergi itu memang kan tempat kali tempatnya itu di Pergi laut. Itu kampung Pergi itu dibagi 3 tuh, laut, tengah, barat. Dia kayak jalur. Oke, daerah itu dari dekat laut, ujung berjalan itu belum dekat. Jadi kata orang waktu itu di daerah dekat itu ada karena pernah ada kejadian, ada tuh salah satu orang dibilang gila bukan, tapi orangnya itu agak ada kurang. Jadi dia ini kan pakai sepeda, maghrib orang ke ujung dekat laut, ujung habis itu hilang 2-3 hari dia heboh orang kamu sebelah pencarian. Jadi cari-carinya juga jumpalah sepedanya itu bersandar lah itu di salah satu pohon betah. Di Pohon betah ini pohon karet. oh iya pohon betah, tahu lah pohon betah itu. Ya kan 20. Ya. Santai. Standarnya lah. Mentira. Ya kalau saya tahu di YouTube sih. Mentira itu kayak Saranjana itu kotanya itu mewah, bangunan-bangunannya dari emas Ya. dan ya barang-barang mewah, tapi kehidupannya masih tradisional.
Tapi gimana ya, cara hidup mereka masih tradisional tapi udah modern gimana sih maksudnya? Kayak mobilnya udah ada, tapi mobilnya bukan mobil teman kita nih, udah mau dibeli kayak ada mobil yang terbang kali gitu kan. Terus hidupnya masih ya ada yang tanam, yang bertani lah, ada bekerja di kantoran gitu. Ada tuh channel yang membahas itu juga, bahwasanya dia tuh bisa keluar masuk Saranjana Karena ada KTP. karena ada KTP. Berarti yang tradisional bertani apa aja? Iya, mungkin yang kayak di Bang itu tadi kayak ada nggak semua tanaman, nyari ikan lah pastinya jelas kan, karena mereka kebanyakan tuh di pinggir-pinggir pantai. Gitu. Itu tadi cerita balik lagi tuh sama yang orang yang Tadi sampai apa? Sepedanya nyandar di pohon. Iya, jadi sempat dicari sampai 2-3 hari nggak ketemu. Akhirnya dia si anak ini, anak yang hilang ini balik sendiri. Pakai sepeda pulang dia sendiri. Ditanya sama orang, oh dari mana? Sepeda mu di sana. Iya, kata dia. Sepeda aku dibawa. Aku tahu yang aku dicarikan. Dicariin. Tapi Jadi kenapa? Kupanggil nggak ada. Jadi aku ngapain di sana? Iya, maghrib waktu ujung. Pas mau pulang, orang azan. Aku tengok, ada kok masjid bagus, kata dia. Masjid bagus, sih nggak ada ke masjid. Kata dia, ada masjid. Masjid aku bentar kok, kata dia. Dia merasa cuma sebentar. Setelah habis sholat maghrib tuh, kabarnya aku makan minum situ. Aku nggak minum, nggak makan. Apa aku orang kaya ini aku? Itu apa? Aku minum air aja, air yang pare. Dia rasa ada air pare itu diminumnya air pare itu. Udah rasa begitu bagus ya, pulang. Kayak utama. itu kayak ada tuh pernah terjadi di bagian ini juga masalah. Anak yang hilang maghrib Di pokoknya sekitar iya nggak salah pokoknya ada gitu lah, ada di kita dia pas maghrib itu main, habis itu nggak tahu jalan pulang, orang nemuin dia malah udah kayak pingsan udah gitu kalau nggak salah sih. Nah itu ada dua, kalau yang macam itu kan disesatkan, disesatkan beda sama yang macam yang kita masuk. Nah Perkampungan kayak nah, bisa juga kita semua bilang itu perkampungan orang bunian. Jadi makhluk-makhluk jin ini selain itu banyak jenis ini orang bunian. Orang bunian punya perkampungan sendiri. Jin kafir juga punya perkampungan sendiri. Masih berkaitan mancing juga sih. Mancingnya mancing malam, pulangnya jam 8, enggak jam 8 sih. Bahkan nggak Sabtu sebelum maghrib masalahnya. Mancing pulang jam setengah, katakanlah jam 7. Bapak nanya, Pulang dari pakai belum balik. muter di situ tuh, balik lagi di sini. Muter balik lagi di sini. Ada sekitar 2 kali. Apa itu juga namanya diputar-putar di susah sekali. Jadi kerja jin itu memang jin itu punya sifat namanya jaya. Coba kesini aja kalau ada. Nah, itu kerja. Jadi aku punya kawan namanya Ricky. Aku juga Ricky ini Mbak Dijo namanya. Ya memang bukan orang tanda kutip kayak dukun tadi enggak, dia orang biasa aja. Padahal dia tuh lahan sawit itu daerah situ. Bisa dia nggak tahu jalan pulangnya. Banyak gitu. Jadi kami dari paket itu muter dari paket itu ada gubuk warna pink. Muter balik dan sampai kampung yang ada bekas ini, bekas kalpet. Udah sampai situ padahal. Bukan dekat lagi yang ke rumah, udah lurus aja tembak dia ke rumah. Balik lagi ke paket yang gubuk warna pink tadi itu. Jadi teringat tuh keluar dari itu kayak mana? Terakhir kami dari Bandung, dari kota. Dan itu kejadiannya aneh. Kereta habis bensin, bocor juga lagi. Terus bukan kereta aja sih, bukan kereta atau sepeda motor ya. Jadi satu lagi kawan kehabisan bensin.
kereta satu lagi kehabisan bensin. Ini tiga nih kereta kehabisan bensin semua nih. Saya pulang dari KPF yang perkampungannya itu, ngisinya di situ. Sampai situ baru lah bisa tenang pulang. Orang itu tenang pulang, aku enggak. Sampai di kilo 5, tanjakan itu yang dekat pabrik, lolos ranteku. Bisa-bisanya lolos padahal lagi kata, ya udah yang lagi bagus sih bisa-bisanya lolos gitu. Nanti kondisi sehat lah itu. Itu kondisi sehat. Saya Itu saat kejadian kami itu bawa anak-anak ini. Ya, saat kita bawa anak ini, kita bawa anak ini itu kami kan punya apa istilahnya, persatuan organisasi pemuda lah. Pas itu pas tahun baru 2017 atau 18. 2017. Itu tahun 2017 kejadian. Tahun baru ke 2017. Jadi kami rencananya itu campnya di minggu 14 itu kami tanya pakai lepas. Jadi pada lorong kesalahan itu tidak ada di sini. Kami memang masuk. Jadi ya pikirannya mungkin itu kan tempat umum, salah aja gitu. sampai sana lebih sekitar jam 3 sampai jam 4 sore kan ya. 3-4 sore kami sampai, kamu bangun tenda sebagai anak-anak yang bermain di air, main air di pantai. Jadi kejadian itu mulai terasa aneh itu di pas kami cewek-cewek ini masak kami masak itu masak nasi dari jam 3 sampai dekat jam 8 malam. Nggak normal. Iya, nggak masak. Permasalahannya masak pakai kompor. Kami buat tabung. Tentu apinya normal ya. Normal. Bawa kompor apa? Orang ini masak yang saya udah berat kan. Udah lama. Jadi menurut saya itu kalau ada keluarga di dalam saya masuk ke sini. Kalau saya udah kalian beres, jangan nginep di sana. Nanti ada kejadian yang enggak ada. Jadi kami kumpul anak-anak itu briefing, kumpul anak-anak itu pas mau briefing itu tiba-tiba angin yang cuaca yang pertama masih normal itu, angin memang angin pantai lah biasa seperti itu, tiba-tiba kencang, tiba-tiba angin kencang, pucat di daerah kita. Jadi bukan kita betul lagi. Kami bilang sama anak-anak, ya kita beres-beres, mau ini yang di sini, kita pulang ke rumah saudaraku, kita nginep di sana. Anak-anak itu pada beres-beres semua, siap semua. Begitu kami, ini jadi dari pantai masuk perkampungan pertama, di perkampungan pertama itu jaraknya paling ada sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo paling ada. Biasanya itu kurang lebih gitu. Jadi jalan itu lurus saja. Jalan itu lurus. Memang jalan tanah tapi lurus. Jalan itu lumayan bagus. Biasanya itu hanya makan waktu itu 5 menit. Dan yang paling rincinya ketika kita mau sampai di kampung pertama itu kita lewat cover atau jembatan. Itu yang ada jembatan tinggi. Jembatan tinggi itu cuma satu. Ketika kami keluar dari pantai itu, yang anehnya hampir 10 menitan lebih, nggak nyampe. Begitu sampai lagi cover yang kami lewati itu, jembatan tinggi yang kami lewati itu kami lewati 2 kali. Itu kami posisi itu dipakai kendaraan 3 mobil. 3 mobil kami jumlah orang itu sekitar 27. Jumlah 27. Wah, aneh. Jadi jembatan tinggi itu kami lewati 2 kali. Di
situ dah terasa aneh. Kemudian sampailah kami di rumah. Sampai di rumah, orang keluarga pun nanya, lama kali, padahal kan nggak jauh dari pantai itu dari rumah. Iya, kami ngelakuin juga 2 kali. Ternyata yang merasa itu bukan aku sendiri, kalau yang lain juga merasa yang aneh juga, terlalu jauh, kayak sampai-sampai. Dan paginya kami balik lagi lah, pantai itu diselesaikan lah, tourin lah. Main, masak, makan, itu masih keadaan normal. Dan bikin kamar-kamar itu kendaraan kami lah. Kendaraan kami. Setelah satu mobil yang bawa itu pertama pecah ban, bocor, ganti, mulai pecah ban lagi. Oh, kalau bocor sekali normal kali ya. Ini berkali-kali. Betul. Sampai klimaksnya itu bocor ban lagi mobil itu di daerah Bukit apa? Timah. Muatan Bukit Timah dari rumah ke Bukit Timah hampir mau masuk ke Bukit Timah itu bocor lagi, mau tak mau mobilku itu karena ban serep udah nggak ada, ban lain udah nggak ada, terpaksa lah ban itu dicari bengkel lah. Ban itu ban punya aku itu dicarikan nggak masuk ban dalam. Tadinya tugas Kasih ban dalam itu tugas baru kasih bandara. kasih ban dalam. Itu kami sampai ke Badan Batu ini jam berapa? Ini rumah jam 3. Ada kejadian kesurupan nggak? Ada. Pokok kalau keadaan itu semua pada chaos lah. Anak-anak yang perempuan dan masuk istriku. Istriku sendiri dia menangis. Dia merasa dia tidur, tapi kayak orang itu menangis sendiri. Berarti perasaan istri apa itu tidur. Cuma orang lain yang melihat itu malah dia nangis. Lagi nangis. Tunggu. Kalau ada kesurupan berarti ini balik lagi ke tadi. Balik lagi ke dukun. Nah, siapa yang meng-cover itu biar ya aman-aman aja atau cuma sekedar baca doa aja atau Nah, kalau itu sebenarnya kalau aku pribadi kan sebenarnya kita kan pada saya namanya keyakinan agama. Agama kita kan hanya dari sendiri. Kalau ada aku nyoba sendiri. ibadah saya? Iya. Berarti dukun. Enggak. Ya, sebenarnya saya pilih kategori cerdas. Orang. Tapi kita pilih lain ya. Punya kopi Kita kopi. Jadi kesimpulannya memang ada, tapi tak nampak. Gimana tadi? mungkin kalau antara ada Pakai dulu atau Utopia. antara ada tiada. nampak dari segala ruangan kasihannya terlihat. Utopia apa tahun berapa itu? Ya, kita kan anak-anak bukan Gen Z alpha atau sejenis ya. Kita gini apa sih sebenarnya? Milenium. Milenial. Milenium panji, milenium. Kita Milenium. Tentang Bebas milenium. ya kelas Xiaomi itu Apa kan? panji. Kalau milenium. Tapi ya berarti iya ada, tapi tak nampak muncul. Kayak contoh tadi Amin tiba-tiba kencang. Siapa yang memang sih ya kuasa Tuhan lagi kuasa Allah gitu kan sih. Iya, mungkin mereka juga punya kekuatan soal itu ya. Berarti ada lebihnya juga nih makhluk-makhluk ini. Makhluk kayak kelebihannya tuh punya ilmu tersendiri gitu. Bukan kayak kita tuh ilmu matematika, bahasa Indonesia dan bahasa kita dan lain sebagainya. Orang itu punya ilmu yang kategori super kayak mungkin kayak kita nonton Avatar Kalau belajar kita ya, kalau di dunia angin, petir. Ya mungkin. ya mungkin ilmu superhero itu terinspirasi dari Ya, berarti kayak film-film Angin Dharma, Wiro Sableng,
Terinspirasi juga dari itu ya? Terus Petir pembelah langit. Berarti anime Naruto juga ada rasanya kan? sebenarnya kalau itu bisa dipertimbangkan beberapa. Jadi kalau macam orang-orang atau macam syekh ataupun wali, nah orang yang dekat sama Tuhan itu biasa mereka tuh punya aroma. Soal cerita soal itu, aku pernah dengar salah satu pesantren bahwasanya syekhnya itu kalau hari Jumat, ini benar atau salah atau tapi yang jelas ini sekedar cerita aja, anggaplah sekedar mitos ceritanya. Dia kalau sholat Jumat itu ke Mekah, tapi badannya di situ. Gimana ya? Ya benar nggak sih itu kayak mungkin Meraga Sukma lah kita sebut. Kalau orang makan jauh ada ini. Tapi ada itu dipatahkan gitu. Jadi itu ada memang katanya syekh itu terus kalau itu dia ada saatnya kemudian dia sempat bertanya juga sama syekh langsung, syekh kenapa setiap bulan nggak pernah kelihatan? Oh, aku kalau sholat Jumat tuh nggak di sini, aku sholat Jumat tuh di depan. Jadi apa? Oh iya kan syekh? Iya. Jadi kelihatannya kalau soal hubungan syekh sama pemuda sendiri itu syekh antara waktu kita di sini perbedaan waktu itu jauh, perbedaan tujuan kita di sini daripada kita buat kita di perbedaan waktu. Jadi kalau time kita sini sholat terus syekh begitu atau dan itu kan itu sholat. Jadi Syekh ini pergi sholatnya kemana? Ke Mekah ya betul? Pak atau enggak? Katanya. Setelah itu dengar ucapan pemuda itu Syekh langsung terdiam. Langsung terdiam Syekh. Dia menunggu. Jadi siapa? Jadi ini kemana dia? Kemana dia? Siapa yang bawa dia? Buka ke Mekah. Makanya perbedaannya lumayan berapa? Iya, artinya selama ini dia Jumatnya dia itu bukan di Mekah asli, kalau di Mekah aslinya tentu perbedaan waktu itu pasti ada. Iya. Ya, kita di sini malam, di sana siang. Di sana Itu sini malam. itu relate ada yang kira gini, semakin tinggi tingkat ilmu seseorang, ilmu agama seseorang, semakin tinggi juga godaan jin yang menggoda itu. Jadi macam kalau kita ini ilmu agama yang masih kroco-kroco, ini yang menggoda kita jin kroco-kroco juga. Nah, jadi kalau yang punya ilmu agama yang tinggi, itu yang menggodanya juga jin yang punya ilmu agama tinggi. Makanya dalam agama kita tidak dibenarkan lah. Bagaimanapun alasannya antara kita dan itu istilahnya berteman atau memang membuat kesepakatan. Karena yang dikatakan apa yang namanya jadinya sesat. Aku ada pertanyaan. Tergantung masing-masing sih juga ada jawabannya. Percaya nggak sama yang namanya kesurupan? Jadi kalau Orang nggak pernah ngalamin pingsan aja nggak pernah. ya bagi yang nggak pernah ngalami mungkin itu hal yang eksepsional. Kesurupan. Ada lagi kadang orang bilang kesurupan itu sebenarnya tidak nyata. Tidak nyata. Dia hanya dibuat-buat. Jadi kan Halusinasi, sugesti, masuk ke ilmu ini, hipnoterapi, hipnotis itulah. Ya, jadi gini, pada dasarnya konsep kesurupan itu dulu pada banyak orang dulu yang salah. Orang yang kesurupan orang banyak yang pikir gini, orang dulu, Iya, kamu iya. menggerakkan dulu. Kan banyak itu orang tua di film kayak gitu. Pada dasarnya gini, ketika jin masuk dalam tubuh manusia itu mereka itu berada di mana? Mereka itu jin itu berada di sekitar aliran darah. Mereka itu bermain di aliran darah. Berarti main energi gitu ya? Bukan energi. Mereka itu bisa masuk ke aliran darah manusia. Jadi Kayak boneka itu kita dikendalikan gitu. cara pengendalian mereka itu di mana? Di sini. Dia tahu di belakang. Iya, bagaimana bagian syarat sensor, motor dan sensor kita di sini sebenarnya.
motorik. Motorik sensor. Jadi mereka itu banyak di sini. Ini di sinilah karena mereka bermain di sini, mereka mengendalikan di sini, itulah bikin orang itu kesurupan itu nggak sadar diri. Dan ya contohnya yang paling simpel itu orang yang lagi ngigo, tidak sadar, tapi mereka kadang ngigo sambil berjalan, ngigo mau teriak-teriak, segala macam. Sebenarnya di situ sih sebenarnya. Jadi kalau macam kesurupan itu, kalau bilang kesurupan itu ada, sebenarnya kategori ada. Nah, bisa dibilang ada. Cuman konsep kesurupan itu tidak seperti orang-orang pada umumnya. Nah kalau kayak kesurupan jarak kayak gini, kan goyang dan nangis. Iya. Gimana kayak dikendalikan kayak boneka gitu? Iya, mengendalikan Kalau kita dulu kan ML, ada angel lah gitu ya. Mengendalikannya bukan mengendalikan jin itu masuk dalam tubuh. Pilih jin lah yang menggerakkan dia jadi. Jin itu membuat seseorang itu nggak sadar. Dan ingat, jin itu tuh nggak mudah juga bikin orang itu nggak sadar. Jin itu juga perlu yang namanya, kita juga perlu Adaptasi gitu ya? bukan persetujuan kita sendiri. Oh, yang punya badan. Yang punya badan. Makanya orang-orang yang punya jiwa yang kuat itu tegak keras gitu. Mereka itu nggak mudah kesurupan karena itu. Itu aku sering ikut imunisasi. Berarti persetujuan dalam Jadi seperti ini. dia persetujuan cuma di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar. Karena otak. Ya, jadi kenapa mereka itu nggak bisa asal-asal masuk orang mungkin langsung kesurupan Nah terus yang kesurupan masuk gimana? Kayak ini pernah di sekolahku yang kesurupan itu ya kadang-kadang orang yang kesurupan anak bukan masalah ya. Yang kesurupan itu orang-orang yang mana dulu pasti yang jiwanya lemah kan. Iya sih. Kebanyakan dia perempuan jadi Perempuan yang punya jiwanya lemah di situ sebenarnya mereka tuh punya jiwa lemah, fisik yang lemah, udah masuk lagi kalau saya itu ke alam bawah sadar dia karena nggak punya dia pingsan, udah dikendalikan. Tapi tentang ada jadinya jelas ada. Jadi kesimpulannya kayak gitu ya. Ada dan tiada. Dukun ada. Tapi orang pintar ada. Ini ada yang Ya tergantung kepercayaan masing-masing sih sebenarnya, tinggal gimana kita menyikapinya aja gitu kan. Ya mungkin pembahasan kita sampai sini lagi. Mungkin nanti ada waktu apa gitu. ini hal yang memang tadi ada yang bertanya kan teman kan nggak ada pelakon gitu kan. Tadi waktu kita cerita soal soal apa tadi orang-orang yang berkaroma apa sih? Untuk zaman kita sekarang itu kan banyak orang yang antara mengaku atau di waktu yang orang dia orang yang Ya, yang seperti itulah orang yang tadi terlalu banyak juga kita dengar kayak kasus apa yang itu tidak baik, penipuan apa pelecehan apa kan. Jadi cara untuk membedakan gitu kan antara ini betul-betul orang yang memang punya karma yang bisa kita ikuti bahasanya kan kita sama orang yang cuma tanda kutip berkedok itu dengan tujuan yang lain itu kan membedakannya itu seperti apa Pak? Karena kalau sekarang kan banyak yang kurang paham ke arah situ kan? iya sebenarnya orang-orang yang memiliki karoma itu biasanya mereka itu biasanya tidak tampil, Tidak menunjukkan kekaromaannya itu karena apa yang mereka takutkan itu akan menjadi ria dan ujub bangga akan diri sendiri atau dia berlihat untuk kemampuannya. Biasanya seperti itu, mereka tidak akan publik buka ke publikan para kemampuan mereka. Berarti mereka pula ya aku seperti ini, aku itu. Nah, kan kadang ada yang Ada juga ilmu padi, kita pakai ilmu padi aja. Padi itu semakin berisi itu semakin merunduk. Artinya
orang itu sebenarnya makin mempunyai ilmu itu mereka tidak mau mengakui bahwa mereka berilmu. Mereka merasa begitu orang tuh kalau udah mengalami sesuatu itu, mereka tuh bakalan merasa haus kurang. Itu yang unik sebenarnya. Jadi kalau orang begitu mendalami ilmu, tahu sesuatu, ya kan, dari ilmu dia merasa aku punya ini, punya begini. Itu nggak ada dasarnya, mereka yang belum ada apa-apanya. Orang yang memiliki orang yang betul dalam ilmu yang benar ya, konteks yang benar itu, mereka tuh tak akan, kenapa mereka tidak akan mengumbar kemampuan dia, ilmu, kenapa nggak mereka? Mereka tuh selalu merasa kurang. Kalau ukur mereka tuh bukan lagi sesama manusia, kalau ukur mereka itu sama Tuhan. Paham kan? Kalau ukur mereka juga, aku kayak gini, ya kan, sama ilmu Allah itu nggak ada apa-apa. Kan gitu dia. Tapi kalau yang baru-baru belajar, orang baru belajar itu, yang biasanya selalu umbat, aku bisa maksudnya mereka itu orang-orang yang kalau mereka itu ya sesama manusia, maka mereka merasa punya kelebihan. Oh, berarti itu juga dia Bang, kenapa mencari orang-orang yang cepat belajar, betul yang benar. Tapi zaman sekarang memang nggak boleh cepat. Ya, contoh ini Sunan Kalijaga, ketika dia seorang pangeran, apa lagi? Itu apa? Sunan juga kan? Tapi apa kata Sunan? Begitu pengen kali betapa ya? Di berapa lama ini dikasih waktu sama gurunya dia berapa? Sampai kemudian orang kira diramah. Barulah setelah itu, foto aku di sini setelah aku baru ini. Udah selesai gurunya berkeliling, lupa dia lagi di situ masih menunggu lagi. Baru diajarkan dia tentang ilmu. Nggak semudah itu orang-orang yang punya ilmu karomah itu mau sampai ada kisah Siti Jenar yang bahasanya manunggal kawula Gusti. Selain itu, jadi dia kehidupan dunia itu nggak ada, semuanya tentang agama, sesuatu menyatu dengan Tuhan. Sebenarnya konsepnya sih salah gitu. yang bikin salah itu pemahaman para murid-muridnya, sulit untuk membuat orang mencapai tingkatan dia itu. Jadi sama macam Sunan Ampel ketemu dia sama punya didikannya pohon pinang itu ada ceritanya. Kenapa nggak tertarik? Karena rasanya dunia ini nggak ada apa-apa lagi. Yang terpenting itu ya masalah ilmu agama. Jadi makanya orang-orang seperti itu, orang-orang itu mereka itu tidak pernah mau tampil di publik. Kenapa? Merasa mereka itu ilmu mereka itu nggak ada apa-apa. Mereka itu merasa itu kurang. Oke lah Bang, terima kasih banyak Bang. Ya kopi pun udah habis juga, jadi kita ya sekedar obrolan aja. Tapi mungkin di lain waktu kita bakal bukti ini soal kebaikan dan cinta. Ya ini podcast ini disponsori oleh Kopi Bengkali. Ya, Bengkali Pak. Dan dari kopi Bengkali. Kopi Bengkali. Nah ini abang owner dari apa? Somai Mas Basir. Mungkin ini kalau ada waktu besok kita mungkin explore ya. Kita bakal explore di beberapa kita bisa jadi bawa kawan mungkin atau narasumber yang tempat tinggal di situ, tempat tinggal itu tentang kejadian-kejadian horor di situ bisa jadi ya lebih nyata gitu kan. Ya. Kita kan yang kebenaran juga sih. kita cari kebenaran di sini. Jadi mungkin kita bakal explore beberapa tempat saling berbagi informasi. ilmu, pengalaman, Bukan untuk sekedar maksudnya bukan sekedar untuk mencari yang di sini ada, di sini ada. Tapi kita coba tarik benang merahnya dengan story, kisah. Biasanya tempat-tempat seperti itu mereka punya kisah-kisah tersendiri. Mereka punya kisah-kisah sendiri.
misalnya contoh tadi gunung tua, kenapa nggak pernah ditempati atau kenapa kita kalau kita cari tahu. Ya nanti mungkin ada kesempatan lain buat ke tempat-tempat yang kayak gitu. Atau ada rekomendasi? Rekomendasi komen aja. Ya. Untuk saat ini ya kita podcast adanya sih sebenarnya. Kita bisa bilang podcast dadakan karena seperti pas tadi